Selamat pagi semua. Amin. Lambaikan tangan dong. Haleluya. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu? Puji nama Tuhan. Luar biasa. Tuhan begitu baik buat kita. Amin. Amin. Saat ini kita mau menyerahkan kehidupan kita. Saat ini kita mau merendahkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa memimpin dalam kehidupan kita. Sembah Raja mulia.
ya Tuhan untuk pagi hari ini. Kehadiran-Mu ya Tuhan boleh membawa kami ya Tuhan kepada sebuah kemenangan demi kemenangan. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa dengan hadirat-Mu kami boleh memperoleh kekuatan yang baru, penghiburan ya Tuhan yang melimpah-limpah. Tuhan, kami rindu pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Kami boleh ya Tuhan bersekutu ya Tuhan dengan indahnya hadirat-Mu. Mari ya Tuhan, Kau berikan kepada kami hati yang haus, hati yang rindu, hati yang tulus ya Tuhan, untuk kami boleh menghampiri Engkau. Kuduskan kami Tuhan, layakkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, pimpinlah ibadah ini Tuhan. Ini adalah wewenang-Mu dan kehendak-Mu saja yang jadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersama-sama. Kita yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, kita katakan amin. Amin. Mari berikan kemuliaan yang meriah untuk Tuhan Allah kita. Amin. Kasih-Nya begitu besar buat kita. Kita mau bersukacita karena Tuhan sangat baik buat kita. Amin. Begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Tuhan yang menjadikan pengharapan di dalam kehidupan kami. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku.
mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama-sama kita katakan, hanya Engkau Tuhan dalam hidup kami, hanya Engkau Tuhan. Benar Tuhan, seperti lagu yang kami nyanyikan, mata kami hanya memandang kepadamu. Dunia tidak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Hanya Engkaulah yang mengerti hidup kami. Hanya Engkaulah yang menjadi satu-satunya andalan hidup kami. Terimalah segala pujian persembahan kami. Dan sebentar kami akan duduk diam mendengar firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami. Kami mau membuka hati kami agar benar-benar firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Sebentar kami akan duduk diam. Dan anak-anak sekolah minggu, mereka juga akan beribadah kepada Tuhan. Engkau membuka hati-hati yang masih suci ini, supaya mereka boleh mengenal Tuhan dengan lebih baik, dan mereka boleh menerima Engkau menjadi satu-satunya juru selamat dalam hidup mereka. Terimalah segala persembahan kami, dan sebentar kami akan duduk diam mendengar firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan. Engkau urapi dia, Engkau pakai hidupnya untuk menjadi saluran berkat bagi kami sekalian. Berkati yang sudah bertugas hari ini Tuhan. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Selamat beribadah anak-anak sekolah minggu. Silahkan ke samping. Saudara, sebentar kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Anne Anggraeni. Waktu dan tempat saya berikan. Shalom Bapak Ibu, seger ya di tempat yang baru. Udah berapa lama ini Bu Grace? Saya baru pertama kali. 1 bulan. Oh ya, puji Tuhan sudah mendapatkan tempat yang baru. Bapak Ibu Saudara, hari Kamis kemarin Bapak Ibu pergi kebaktian Padang ya Bu Grace ya? Ya, saya diajak tapi kaki saya sakit. Ya, kita kemarin memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan minggu depan kita memperingati turunnya Roh Kudus ya. Kita memperingati ya, bukan menantikan ya. Sama seperti kalau Natal, kita bukan menantikan Tuhan Yesus lahir lagi kan ya. Tapi kita memperingati. Nah, saya ingin bicara tentang kenapa sih Tuhan Yesus naik ke surga dan kenapa Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus untuk turun
Ya, kita buka Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Oh, maaf. Kacamata saya ketinggalan. Udah burem ini matanya. Ya. Mari kita baca sama-sama. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Mungkin kita membacakannya bergantian, saya ayat yang genap, Bapak Ibu ayat yang ganjil ya. 1, 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita lihat di ayat yang ke-6, ya, mereka bertanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini, sekarang, pada waktu itu ya, waktu mereka bicara 2000 tahun yang lalu, pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel. Nah, Bapak Ibu, di Perjanjian Lama ada nubuat tentang bahwa Pondok Daud akan dipulihkan. Pondok Daud dipulihkan itu ya ada beberapa yang salah memahami ini soal puji-pujian penyembahan, bukan. Tapi Pondok Daud dipulihkan itu seperti janjinya Tuhan, seperti janjinya Yahweh kepada Daud bahwa kerajaannya akan kekal selama-lamanya. Jadi dinastinya Daud akan kekal selama-lamanya. Nah, mereka menantikan kerajaan seperti zaman Daud dan Salomo, di mana Israel itu menang atas musuh-musuhnya, kerajaannya kaya, kerajaannya makmur, kerajaannya berjaya, kerajaannya aman, damai dari serangan-serangan musuh-musuhnya di sekitarnya. Nah, itu yang mereka nantikan. Apa mereka nggak punya kerajaan pada saat Tuhan Yesus hidup, pada zaman para rasul hidup? Punya. Herodes menjadi raja mereka, ada. Jadi mereka itu menantikan pemulihan kerajaan zaman Daud. Kenapa? Karena pada saat itu yang jadi raja adalah orang asing, orang Edom, dan itu raja boneka. Walaupun orang asing ini menikahi orang Israel, ya, menikahi keturunan imam. Jadi pada saat itu sebelum-sebelumnya yang jadi raja itu imam-imam, bukan keturunan Daud. Dan mereka ingat ada janji pemulihan tentang Pondok Daud. Nah, Petrus ini tanya, Tuhan, mau enggak engkau pada masa ini memulihkan? Kan dia tahu, Yesus ini keturunan, kalau dari Maria cerita mungkin ya sama murid-muridnya, saya ini keturunannya Raja Daud. Yusuf ini juga cerita, saya ini keturunannya Raja Daud. Nah ini, sekarang ini Mesias, sekarang ini rajanya. Dan mereka sudah melihat kebangkitan Tuhan loh. Mereka itu, kalau kita ya ngelihat orang mati bangkit gimana? Pasti kan kaget kan? Pasti wow hebat gitu. Dan mereka melihat Tuhan Yesus bangkit. Mereka menyaksikan itu dan mereka yakin inilah raja yang dijanjikan itu. Nah, Tuhan mau enggak engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Daud itu? Nah, setidaknya kenapa dia tanya gini? Karena dari dulu murid-murid ini punya pemikiran gini. Kalau Yesus jadi raja, ya, kenapa sih mereka mau ikut Yesus? Karena mereka tahu, karena mereka mengharapkan, karena mereka tahu bahwa Mesias ini akan jadi raja dan Yesus ini mengaku ya sebagai Mesias. Nah, kalau Yesus jadi raja, ya, maka murid-muridnya ini jadi apa dong? Jadi pembesar-pembesar kan? Makanya Yohanes sama Yakobus tuh rebutan, Tuhan, aku yang jadi menteri luar negeri ya, aku yang jadi menteri dalam negeri ya, aku yang jadi ini ya, bendahara negara ya, kayak Sri Mulyani gitu ya, pegang duit negara. Nah, rebutan kayak gitu, rebutan kekuasaan.
Petrus juga waktu misalnya Tuhan Yesus bilang, nanti ya aku akan menderita mati. Petrus kan menghardik Tuhan Yesus kan, marah kan. Gak baik ngomong gitu, kiranya Allah menjauhkan hal itu daripadamu. Nah, apa yang dipikirkan Tuhan, apa konsepnya Tuhan, itu berbalik dengan konsepnya mereka. Konsepnya Tuhan, Mesias itu harus mati, menderita. Menurut Petrus itu gak baik, itu salah. Jadi Petrus dan murid-murid dan teman-temannya ini punya pemahaman yang salah tentang pemulihan kerajaan Allah. Nah itu, jadi waktu dia tanya, Tuhan mau gak engkau memulihkan kerajaan sekarang ini buat orang Israel? Tuhan gak bilang iya, gak bilang enggak. Kenapa? Pada saat itu mereka susah untuk dijelasin. Mereka belum ngerti, padahal mereka udah ikut Tuhan berapa lama? 3,5 tahun kira-kira. Sekian lama mereka sudah ikut Tuhan. Ikut Yesus sendiri. Ya, ikut Yesus sendiri, bukan ikut pendeta ini, ikut pendeta itu, bukan. Bukan ikut hamba Tuhan ini, hamba Tuhan itu, bukan. Ikut Tuhan Yesus sendiri, masih belum ngerti, 3 tahun. Ya, kalau kita kuliah udah dapat gelar S1, udah STH, udah SE, sudah sarjana ekonomi, sudah sarjana teologi, sudah ngerti lah, sarjana psikologi misalnya seperti itu, sarjana hukum. Ini belum ngerti-ngerti tentang konsep kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak di antara kita belum mengerti tentang konsep kerajaan Allah. Tuhan berkata, kerajaanku bukan berasal dari dunia ini. Tapi sama seperti murid-murid Tuhan Yesus, kita pun sering punya konsep, kerajaan Allah itu sama seperti kerajaan dunia ini. Padahal Tuhan itu menggambarkan bukan seperti dunia ini. Ya. Ketika kita ikut Tuhan sama seperti para murid, punya oportunis. Ya, punya sifat yang oportunis, punya sifat yang pengen mengeruk keuntungan sendiri. Kalau aku ikut Tuhan, ya harapannya adalah hidup di dunia ini lebih mudah. Ya, sama seperti para murid kan, kalau aku ikut Tuhan, nanti kalau Tuhan jadi raja, maka aku yang akan menjadi pembesar-pembesar. Wah, gaya kan, pembesar-pembesar gitu di sekeliling raja. Nah, kita itu seperti itu. Punya agenda pribadi ketika kita ikut Tuhan. Harapannya, Tuhan permudahlah hidupku di dunia ini. Tuhan, kalau aku ikut Tuhan, permudahlah usahaku. Permudahlah proyek-proyekku. Kalau aku punya masalah di rumah tangga, selesaikanlah masalah rumah tanggaku. Kita pengen kemudahan-kemudahan yang terjadi secara ajaib ketika kita ikut Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, permasalahan apapun yang kita hadapi di dunia ini, itu sebetulnya orang yang gak ikut Tuhan pun, orang non-Kristen pun hadapi kok. Permasalahan ekonomi mereka hadapi juga. Ya. Dan kalau mereka bisa menyelesaikan dengan hikmat yang Tuhan berikan, kan setiap manusia ini kan dikasih pikiran kan, dikasih otak kan sama Tuhan kan, dikasih kemampuan kan sama Tuhan kan, dikasih kemampuan, dikasih bakat dan lain-lain. Mungkin misalnya ibu-ibu yang sederhana bisa, mungkin ada yang tidak bisa berkarir di kantor, tapi bisa berkarir di rumah misalnya buat kue, ada bakat lah, bisa jahit, bisa buat kue, ada bakat lah. Nah, segala permasalahan yang kita hadapi di dunia ini, permasalahan-permasalahan duniawi, bukan cuma orang Kristen aja. Orang non-Kristen pun Tuhan kasih hikmat untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Nah, jangan sampai orang Kristen ini jadi manja. Ya, jangan sampai, Tuhan gak ngajarin kita manja kok. Tuhan gak mengistimewakan kita kok untuk masalah-masalah hal yang seperti itu. Ya, jangan berpikir kalau misalnya kita ikut Tuhan, terus kita semuanya jadi mudah. Lah, apa bedanya kalau kita ke Gunung Kawi? Kalau kita kasih ayam hitam, ayam hitam kaki putih, atau ayam putih kaki hitam gitu ya. Atau misalnya kasih kembang 7 rupa, kasih air dari 7 mata air gitu. Terus semuanya bisa beres. Apa bedanya? Jangan membawa konsep, ya. Jangan membawa konsep dari dukun-dukun, dari Gunung Kawi, dari mana itu, terus kita bawa ke dalam gereja. Kita buat seolah-olah Tuhan tuh jadi dalam tanda kutip tuyulnya kita. Kita pelihara Tuhan seperti tuyulnya kita. Terus kita kasih sesajen setiap hari Minggu di sini kita memuji Tuhan. Nah, itu sajennya kita. Jangan seperti itu. Ikut Tuhan. Ya, sebab orang di dunia pun mereka menyelesaikan masalah-masalah mereka dengan lebih tanggung jawab. Mereka kerja keras, mereka bisa kaya. Mereka belajar sungguh-sungguh, mereka bisa jadi pinter. Mereka bisa berhasil.
Masalah-masalah di rumah tangga. Ya, selesaikan dulu karakter kita. Oh, kita introspeksi. Kenapa ada masalah terus di rumah tangga saya? Introspeksi. Kita selesaikan masalah kita. Karakter-karakter kita yang buruk, pasti rumah tangga kita menjadi lebih baik. Nah, jangan sampai kita mempunyai konsep pola pikir seperti murid-murid ini yang pengen dipulihkan segalanya itu dengan mudah. Nah, Tuhan katakan bahwa kerajaanku bukan berasal dari dunia ini, ya. Jadi kita juga harus mengerti bahwa kerajaan Tuhan itu bukan berasal dari dunia ini. Terus gimana konsep kerajaan surga itu? Ya, jangan sampai kita punya konsep Yesus itu juru selamat dunia, Yesus itu Mesias buat dunia, iya. Tapi dia bukan juru selamat duniawi. Yesus juru selamat dunia, betul. Tapi Yesus bukan juru selamat duniawi. Masalah-masalah duniawi bisa kita selesaikan dengan tanggung jawab. Dengan bertanggung jawab. Yang masih sekolah ya harus bertanggung jawab. Jangan alasannya sibuk pelayanan, besok mau ujian, terus tumpang tangan, download dalam nama Yesus. Buku fisika, pindah semua dalam nama Yesus. Pindah gitu ya. Ngerti semua rumus-rumus. Jangan seperti itu ya. Masalah duniawi apapun itu bisa kita selesaikan dengan tanggung jawab. Nah, kita mesti ngerti ya konsep kerajaan surga. Murid-murid pada waktu itu Tuhan Yesus nggak jawab kan di ayat yang ke-7 jawabnya. Jadi Tuhan Yesus nggak bilang kapan akan memulihkan. Ya, mereka minta Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tuhan bilang enggak, tunggu ya, enggak bilang gitu, enggak bilang iya, enggak bilang enggak. Tapi jawabnya engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah, jadi ada masa dan waktu. Ya, Tuhan bilang, ya aku akan memulihkan kerajaan Daud gitu. Karena Tuhan sendiri kan yang akan menjadi raja. Kelak dia akan menjadi raja di kerajaannya. Ya, nanti aku akan memulihkan, tapi kamu gak usah tahu lah, mau sekarang, mau kapan kamu gak usah tahu. Ya, Tuhan bilang gitu. Jadi gini, ada waktunya kerajaan Tuhan itu dipulihkan. Tenang murid-muridku gitu ya maksudnya ya. Ada waktunya kerajaan itu, tapi kamu gak usah tahu kapan. Ya, gak usah tahu kapan. Nah, begitu juga Bapak Ibu kehidupan kita. Kalau kehidupan kita saat ini mungkin dalam keadaan yang turun, ya, dalam keadaan yang tidak enak, di lembah kekelaman, ada waktunya Tuhan akan memulihkan. Tuhan itu nggak pengen kok misalnya, supaya anak-anaknya ini setia ke gereja terus dibuatlah hidupnya itu jadi susah. Supaya mereka itu memuji-muji aku nanti aku berkati. Bukan. Ya. Tuhan itu Bapak yang baik. Kita mau nggak lihat anak kita sengsara? Enggak kan? Sengaja membuat anak kita sengsara? Enggak kan? Tapi kalau itu baik untuk dia, kita kadang-kadang tega loh. Ya kan? Misalnya gini, anak gak mau sekolah. Tapi sekolah ini kita tahu baik untuk masa depannya. Maka kalau anak malas sekolah, kita dapat laporan dari guru nih, PR-nya gak dibuat, kita mulai marah. Kamu ya sini duduk, dengerin mama dulu dong, duduk sini. Tidak ada game, tidak ada uang jajan, tidak ada nonton TV gitu kan. Sebetulnya kita nggak mau dia nggak happy dengan nggak ada game, nggak ada TV gitu kan. Tapi demi mendidik dia masa depannya lebih baik, kita ajarin dulu. Supaya apa? Karakternya berubah, jadi rajin belajar, ya kan? Nah, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi itu diizinkan Tuhan. Ingat ya, diizinkan Tuhan ya. Bukan gara-gara Tuhan, mungkin itu gara-gara kita juga. Ya. Diizinkan Tuhan terjadi atau mungkin gara-gara ada orang yang menjahati kita, ada orang yang gak suka kita, ada orang yang bikin-bikin kita, bisa jadi. Segala sesuatu bisa Tuhan pakai gitu ya. Tapi itu diizinkan Tuhan. Dan Tuhan bisa memulihkan kita. Buat Tuhan bikin mujizat itu gampang banget kok. Iya, tapi kalau itu gak terjadi pasti ada alasannya. Pasti ada alasannya kalau Tuhan tidak membuat mujizat, tidak membuat masalah jadi mudah dalam hidup kita, pasti ada alasannya. Ya. Dan kita harus tahu apa sih Tuhan alasannya? Kenapa sih Tuhan engkau belum memulihkan hidupku? Nah, di sini dikatakan gini. Ya. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah, ketika Tuhan Yesus datang, lahir, kemudian mati, kemudian bangkit dan naik ke surga.
Di situ kerajaan Allah itu mulai dinyatakan. Ya, mulai dinyatakan. Dan di sini kan mulai kemudian Roh Kudus mulai turun. Kerajaan Allah mulai dinyatakan, kuasa-kuasanya mulai dinyatakan. Iblis mulai diikat, kuasanya mulai dibatasi. Zaman dulu orang Yahudi nggak bisa ngusir setan. Waktu Saul kerasukan, Daud cuma ini kan main musik, terus roh jahat itu mundur. Nanti roh jahat itu datang lagi, dimainin musik lagi, roh jahat itu mundur. Nggak bisa benar-benar diusir sama Daud. Nah tapi waktu Tuhan Yesus datang, orang percaya diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, untuk ngusir setan, untuk ngusir kuasa-kuasa kegelapan. Bahkan para rasul mengadakan mujizat-mujizat, sama seperti Tuhan Yesus. Nah, kerajaan itu sudah datang, sedang datang, tapi pemenuhannya nanti. Nanti ketika iblis betul-betul dibuang ke neraka, sekarang ini belum. Nanti di langit dan bumi yang baru, betul-betul Tuhan menjadi raja. Nggak ada lagi kegelapan, nggak ada lagi kuasa jahat. Nggak ada lagi orang-orang jahat, kita nggak perlu, kita hidup di dunia nanti itu yang nggak seperti di dunia yang sekarang, banyak orang jahat gitu ya. Kita khawatir kalau misalnya nanti mobil kita nggak dikunci, terus ada orang yang nyolong gitu kan, kita masih khawatir kan. Kalau kita jalan sendirian malam-malam di sini takut dijahatin sama orang, takut digorok orang gitu kan. Tapi Tuhan katakan dijanjikan nanti langit dan bumi yang baru. Tuhan Yesus meraja di sana. Nah, tapi sekarang itu sudah mulai berlangsung. Berlangsung bagi orang-orang yang mau hidup dalam pemerintahannya. Ya. Mulai sekarang, walaupun belum sungguh-sungguh bahwa orang-orang jahat itu disingkirkan, belum sungguh-sungguh, belum dibuang ke neraka tuh. Nah, bagaimana kita mulai sekarang hidup dalam kerajaannya, supaya hidup kita bisa betul-betul dipulihkan dalam segala aspek. Kita mulai dalam hidup dalam kerajaannya dulu. Tunduk dalam pemerintahan Allah. Baru kita bisa hidup kita dipulihkan. Jadi kalau Bapak Ibu punya masalah, cari kehendak Allah. Tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang ingin engkau selesaikan dalam hidupku ini melalui permasalahan ini? Ya, Bapak Ibu mungkin punya kelompok-kelompok ya, misalnya punya kelompok arisan, di pekerjaan, di komsel, di mana saja. Bapak Ibu mungkin menemukan masalah-masalah dengan orang. Nah, jangan putus asa, jangan langsung ya sudahlah aku cari komsel yang baru, ya sudahlah aku cari teman-teman yang baru, ya sudahlah aku cari kerjaan yang baru. Jangan langsung seperti itu. Mungkin di tempat-tempat seperti itu, dalam permasalahan-permasalahan seperti itu juga Tuhan bekerja untuk membuat Bapak Ibu sabar, membentuk karakter Bapak Ibu. Nah, ya, di situ kita belajar untuk hidup dalam pemerintahan Tuhan. Hidup dalam kerajaan Tuhan, hidup seturut maunya Tuhan. Tanya sama Tuhan, Tuhan, bagaimana aku menyelesaikan masalah dengan misalnya dengan temanku ini, dengan mertuaku ini, dengan istriku ini, dengan atasanku ini, atasanku yang jahat, atasanku yang pelit. Tuhan gimana? Oh, misalnya Tuhan bilang sabar. Kita sabar. Tuhan bilang rendah hati. Kita rendah hati. Kita hidup dalam pemerintahan Allah. Apapun yang Tuhan bilang, kita turuti. Dan kita akan melihat ternyata masalah kita mulai diselesaikan ketika kita mau hidup tunduk dalam pemerintahan Allah. Nah, orang yang hidup sesuka-suka sendiri, orang yang hanya mengandalkan Tuhan itu untuk kepentingannya sendiri, ya itu orang yang tidak menghormati Tuhan loh. Coba kita misalnya gini ya, kita pakai Tuhan itu kalau kita butuh. Misal kita mau keluar kota, Tuhan aku mau keluar kota ya, Engkau jagai rumahku, jagai anjingku, jagai barang-barang yang kutinggalkan. Kita menganggap Tuhan itu seperti satpam kan. Tapi kalau kita anak Tuhan, otomatis Tuhan tanpa diminta pun Tuhan pasti akan jaga. Otomatis. Tuhan akan kirimkan malaikat-malaikatnya, pasti. Nah, jangan kita itu berpikir kita perlu Tuhan kalau ada perlunya. Kita datang sama Tuhan kalau ada perlunya. Itu kita nggak menghormati Tuhan. Nanti kalau kita lagi baik-baik keadaannya ya, terus kita lupa. Kita hidup suka-suka sendiri. Kita nggak jaga mulut, kita nggak jaga pikiran, kita nggak jaga hati. Mulut mau ngomong apa kita omongin suka-suka sendiri. Kita nggak jaga apa kalau aku nggak mikir gitu ya. Kalau aku ngomong gini orang lain tersinggung atau enggak. Nah,
Orang yang seperti ini, ya, yang hidup suka-suka sendiri, itu hidup dalam kerajaannya sendiri. Rajanya adalah dirinya sendiri, bukan hidup dalam pemerintahan Allah. Rajanya adalah hidup dirinya sendiri. Dia mau ngomong apa, dia omongin. Dia mau buat apa, dia buat. Nah, orang yang seperti ini tidak hidup dalam pemerintahan Allah. Orang yang tidak menghormati Tuhan, orang yang tidak hidup dalam pemerintahan Allah, orang yang tidak takut akan Allah, tidak mungkin masuk dalam kerajaannya. Tidak mungkin. Orang yang masih hidup suka-suka sendiri, mau ngomong apa ngomong, mau buat apa buat, mau lihat apa lihat. Ya, enggak menjaga perasaan Tuhan. Tuhan itu kan ada di dalam diri kita kan. Setiap saat, setiap waktu. Kalau kita ngomong apa, kita mikir apa, Tuhan tahu enggak? Kalau misalnya gini, kita di depan orang yang kita hormati. Ya, misal kita diajak makan sama-sama Pak Presiden. Kita mau makan aja kita nungguin loh, lihat dulu ya. Jangan sampai salah gitu, jangan sampai kita kelihatan kampungan, jangan sampai kita kelihatan orang. Kita mau ngomong apa juga kita atur kan. Karena kenapa? Kita menghormati orang itu. Kita sadar kita ada di hadapan siapa, kita mau menghormati dia. Gitu kan? Enggak sampai kita ambil daging, misalnya orang yang kita hormati belum ngambil, kita ambil potong daging besar-besar kita ambil duluan. Enggak mungkin kan? Kita jaga sikap kita kan. Nah, sehari-hari, setiap hari, setiap detik, setiap jam, kita menjaga enggak perasaan Tuhan? Atau kita ngomong apa? Terserah. Misalnya ada keponakan atau ada adik tinggal di rumah kita. Terus kita kesel, kita ngomong seenaknya. Kita menyakiti hatinya biar dia enggak betah gitu. Atau ada saudara datang dari kampung, kita lihat, aduh ngerepotin. Terus kita ngomong seenaknya. Nah, di situ. Ketika itulah kita tidak menghormati kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita suka-suka sendiri, hidup suka-suka sendiri. Nah, mari kita lihat yang ayat yang berikutnya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di sini dikatakan kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kekuatan untuk menjadi saksiku. Gimana sih jadi saksi Tuhan? Apa kalau ada tetangga yang belum kenal Tuhan terus kita, sini saya mau kasih tahu. Ya, kamu sudah terima Yesus belum? Masuk neraka kamu kalau belum terima Tuhan. Enggak gitu maksudnya. Apalagi di negara yang majemuk ini, kita harus saling menghormati. Kalau kita mau dihormati, misalnya kita nggak mau kan Tuhan kita dihina-hina gitu, kita kan tersinggung. Mereka juga nggak mau dong agama mereka, ya kepercayaan mereka dihina-hina, direndahkan, dianggap salah. Mereka juga nggak mau. Terus gimana caranya kita menjadi saksi? Kita akan diberi kuasa untuk menjadi saksi. Kita akan diberi kekuatan untuk menjadi saksi. Ya Roh Kudus ini akan datang kepada kita, dijanjikan seperti itu. Nah, saksi ini bukan sekedar bicara. Di Matius 5 ayat 16, tolong dibukakan. Matius 5 ayat 16 katakan demikian. Ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, di sini Tuhan Yesus katakan, ayo bersinarlah, biarlah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik. Seperti kita sudah menjadi saksi bagi kehidupan Tuhan Yesus, seperti murid-murid ini menjadi saksi bagi kehidupan Tuhan Yesus. Nah, murid-murid ini juga menyaksikan kepada orang lain. Mereka melihat kehidupan Tuhan Yesus. Oh, dulu Tuhan Yesus itu karakternya begini, hidupnya begini. Nah, kemudian mereka menyaksikan apa? Ya inilah yang dulu aku ikuti. Dulu guruku kayak gini, sekarang aku hidup kayak begini. Itu menjadi saksi. Nah, di sini dikatakan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bukan mendengar omonganmu, bukan mendengar khotbahmu, tetapi melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Rasul Petrus katakan, kamu adalah surat yang terbuka
Artinya apa? Bisa dilihat semua orang, bisa dibaca semua orang. Kita ini harus menjadi surat yang terbuka. Surat, ya, kitab yang terbuka, bukan speaker yang menyala. Khotbahin orang, kamu nggak benar, merasa diri lebih benar. Kamu nggak benar, harusnya ya song leader, pemain musik itu begini. Kamu nggak benar, datang telat. Kamu nggak benar, nggak pernah ikut doa. Nah, bukan gitu. Tapi kita kasih contoh. Kita misalnya, kamu nggak benar ya kerjaan kamu, misalnya sama suami. Kamu sih males, kamu sih gini-gini. Sama istri, makananmu nggak enak, dikritik. Akhirnya jeder, berkelahi gitu kan. Kita ini kitab yang terbuka, bukan speaker yang menyala. Artinya apa? Kalau kita mau orang lain hidup benar, kita benerin dulu. Supaya orang lain ngelihat diri kita. Oh iya ya, ada orang misalnya di rumah kita, membantu misalnya males. Atau orang yang tinggal di rumah kita, tapi dia misalnya hidup seenaknya. Nah, kita kan gatel ya pengen ngasih tahu. Kita contohin dulu gini loh, kalau hidup itu begini. Ya, kita ajak sama-sama, aku berbagi hidup dengan kamu, aku berbagi makanan dengan kamu. Ayo kamu juga berbagi dengan aku. Nah kalau misalnya ada kita nggak cocok sama orang tua, kita nggak cocok sama menantu nggak cocok sama mertuanya. Kita garami dengan apa? Dengan perilaku kita. Walaupun misalnya ada ipar ngejahatin kita, walaupun ada rekan kerja yang ngejelek-jelekin kita, ya Tuhan nggak tutup mata. Kalau kita mau hidup dalam pemerintahan Tuhan, pada waktunya Tuhan akan memulihkan. Asal kita hidup dulu, tunduk dulu, hidup di dalam pemerintahannya. Ya, mereka melihat perbuatanmu yang baik. Yuk jadi saksi Tuhan. Contohkan hidup yang baik itu gimana sih? Contohkan jadi anak Tuhan yang baik itu gimana sih? Kalau kita anak Tuhan, seringkali saya katakan di sini, kalau kita ngaku anak Allah, seharusnya ada gen yang sama di dalam hidup kita. Kalau kita punya anak, pasti ada mirip-miripnya kan sama kita. Nah kalau kita ngaku sebagai anak Allah, seharusnya ada sifat-sifat yang sama di dalam diri kita, yang ada pada Bapa, yang ada pada Tuhan Yesus. Nah, yuk kita jadi saksi, ya. Dan di situ dikatakan Roh Kudus kamu akan menerima kuasa, ya. Roh Kudus kalau turun ke atas kamu akan menerima kuasa. Roh Kudus ini memberikan kekuatan, memberikan tuntunan kepada kita. Roh Kudus akan mengingatkan kita, kamu sudah salah dalam hal ini. Kamu sudah menyakiti orang lain. Kamu sudah bersikap tidak bijaksana. Ya, kamu sudah tidak menghormati orang lain. Nah, Roh Kudus akan mengingatkan, kamu malas belajar loh, nanti kamu gak naik kelas. Nanti IPK kamu turun. Kamu malas bekerja loh, mulai malas-malasan, mulai asal-asalan loh. Ayo, kamu lebih rajin lagi. Ayo tunjukkan tanggung jawab. Nah, kamu akan menerima kuasa. Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan, Roh Kudus akan memberikan kita tuntunan di situ supaya kita betul-betul bisa menjadi saksi. Saksi Tuhan, memperlihatkan inilah anak Tuhan. Seperti inilah warga negara kerajaan surga. Ya. Lanjut ayat yang berikutnya, di sini dikatakan sesudah ia mengatakan demikian, ya, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan, tuh ya, Yesus yang naik ke surga, naiknya kayak gimana? Naiknya itu bukan kayak genie of genie ya, ting gitu hilang, ting ada gitu ya. Kan bukan seperti kayak gitu. Tuhan Yesus ini naik, kelihatan gitu. Terus semuanya kan enggak jadi roh tiba-tiba jadi asap ting gitu, terus bajunya jatuh semua, sendalnya jatuh, kan enggak kan? Kan enggak, mereka melihat, oh Tuhan Yesus naik dan semua yang dipakainya kan ikut naik gitu. Jadi ada suatu tempat yang dituju oleh Tuhan. Nah, ada suatu dunia yang sama persis seperti ini. Kan dikatakan gini, seperti dia naik, seperti itu juga dia turun nanti. Persis Tuhan Yesus yang pakai tubuh kebangkitan,
itu akan datang kembali, dan seperti itulah dia naik, dan dia nggak rubah jadi roh, dia nggak berubah jadi asap, dia nggak berubah jadi sesuatu makhluk yang lain yang hilang tiba-tiba di mana gitu, enggak. Ada suatu tempat artinya. Di dalam tubuh fisik itu, tubuh kebangkitan itu, Tuhan Yesus pergi ke surga. Berarti surga itu seperti dunia ini, tempat fisik. Ada dunia lain yang jauh lebih baik dari dunia ini. Memang Tuhan ketika menciptakan dunia ini, Tuhan ciptakan dengan sungguh amat baik. Yang terbaik Tuhan ciptakan dunia ini. Ya, bukan Tuhan itu menciptakan dunia ini kualitas kedua. Ya udahlah, biarlah asal-asalan lah bikin dunia ini. Nanti kan juga jatuh dalam dosa. Nanti juga kan dihancurkan. Enggak. Tuhan enggak punya planning seperti itu. Tuhan menciptakan dunia ini sungguh amat baik. Tapi memang karena manusia memilih jatuh dalam dosa, ya, maka dunia ini harus dihancurkan. Dan ada dunia lain, dunia yang sama yang diciptakan sungguh amat baik, di mana Tuhan Yesus pergi ke sana, bukan menghilang, Tuhan Yesus pergi ke sana dan menyediakan tempat bagi kita. Ya, jadi jangan berpikir bahwa kita ini cuma hidup ini sekalang aja gitu, nggak ada kehidupan yang lain. Rasul Paulus mengingatkan gini, ada orang-orang yang bebal, ada orang-orang yang duniawi, begitu duniawi, terus mikir bahwa nggak akan ada penghakiman, nggak akan ada dunia. Ya hidup ini cuma sekali, udahlah baiklah kita makan minum sebab besok kita mati. Udahlah hidup ini cuma sekali, kenapa sih nikmatin aja hidup yang sekarang ini. Betul, hidup ini cuma sekali di dunia ini, kesempatan kita hidup di dunia ini cuma sekali. Dan selama kita hidup sekali di dunia ini, itu menentukan kekekalan kita. Itu menentukan kekekalan kita. Kita akan menghadapi penghakiman Tuhan berdasarkan apa yang kita perbuat di dalam kehidupan ini. Betul, hidup ini cuma sekali, betul. Dan hidup yang sekali ini di dunia ini sekarang menentukan kekekalan kita. Jadi jangan berpikir seperti orang-orang yang di Korintus, baiklah kita makan, minum sebab besok kita mati. Udahlah, hidup ini cuma sekali, mau apa sih? Kita senang-senangin aja diri kita sekarang. Nah, itu orang-orang yang tidak menghormati kerajaan Tuhan. Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus kirim Roh Kudus. Tuhan Yesus katakan, aku menyediakan tempat bagimu. Yuk, aku akan memulihkan kerajaan ini. Kamu akan aku bawa ke tempat di mana tidak ada duka, di mana tidak ada kesusahan, di mana tidak ada kejahatan, di mana kamu tidak akan mengalami sakit hati, kekecewaan lagi. Yuk, tinggalin dunia ini. Arahkan hatimu, pindahkan hatimu ke kerajaannya Allah. Dan Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus, aku akan memberikan Roh Kudus yang membimbing kamu. Kamu gak akan tinggal sendirian. Tuhan Yesus janjikan, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan memberikan Roh Kudusnya yang memimpin kita. Nah, apakah kita mau taat, mau hidup dalam kerajaannya atau tidak? Apakah kita akan mau menjadi saksinya? Ya, hidup memuliakan Tuhan. Hidup memuliakan Tuhan itu bukan sekedar datang ke gereja memuji-muji Tuhan. Iya, kita memuji-muji Tuhan. Tapi pujian yang kita naikkan itu berdasarkan apa? Berdasarkan dari kehidupan kita yang setiap hari menghormati Tuhan. Setiap hari memuji Tuhan. Bukan cuma di mulut, tapi di hati. Di pikiran, di setiap tindakan. Kita memuliakan nama Tuhan. Kita takut akan Tuhan. Kita sadar akan kehadirannya. Setiap detik, setiap nafas kita, dia ada. Dia melihat aku. Aku mau hidup takut akan dia. Nah dengan begitu kita bisa menjadi saksi Tuhan. Di tengah lingkungan kita, di tengah tetangga-tetangga kita, di tengah pekerjaan kita, di tengah teman-teman kita. Di situ kita bisa menjadi saksi Tuhan. Bukan kita khotbahin orang, ayo percaya sama Yesus, ayo. Lah sementara kelakuan kita sendiri lebih buruk dari dia. Gimana aku gak mau percaya sama Yesusmu? Mahatma Gandhi pernah bilang, I love your Jesus, but I don't like your Christianity. Kenapa? Karena kekristenanmu tidak seperti Yesusmu. Ya, waktu itu kan Mahatma Gandhi kan di tengah penjajahan Inggris kan, orang Inggris sombong. Orang Inggris rasis. Oh, kalau yang bule-bule, yang warga negara Inggris di sini duduknya. Kalau yang orang India yang hitam-hitam, yang kulitnya berwarna, oh sebelah situ duduknya. Rasis. Juga cara mereka memperlakukan, bukan cuma tempat duduk aja, cara mereka memperlakukan. Nah, orang yang belum kenal Tuhan melihat kita.
melihat kehidupan kita, cara kita memperlakukan orang tua, cara kita memperlakukan suami, istri, orang sekitar kita. Melihat kinerja kita di tengah-tengah pekerjaan, melihat kinerja kita tanggung jawab enggak, kita rajin enggak. Orang di sekitar kita melihat kita. Kalau kita jualan, ya, kita berikan yang terbaik atau asal-asalan. Bahan-bahannya yang terbaik atau yang udah mau expired gitu loh. Nah, orang melihat kita, terus kalau misalnya ada kesalahan gitu ya, wah kok ini dikomplain begini-begini, terus kita nggak mau ditegur kayak gitu. Ketika dikomplain sama pelanggan kita, lah gimana kita mau sukses jualan kita? Kalau kita dikomplain aja ngotot, ngeyel gitu. Ya, mungkin bukan sengaja kita buat salah, tapi apa salahnya sih kita rendah hati minta maaf. Nah, orang juga dengan gitu seneng kan. Nah, ya, di sini dikatakan biarlah, di Matius 5 ayat 16 dikatakan, biarlah orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dan di situ Roh Kudus memberikan kita kuasa, memberikan kita kemampuan, menemani kita, memberikan kita hikmat, memberikan kita tuntunannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk inilah Tuhan Yesus naik ke surga, dan untuk inilah Tuhan Roh Kudus turun. Untuk ini, untuk membuat kita bisa mampu menghidupi kehidupan kita di dunia ini yang sekarang, ya, hidup dalam kerajaannya, sudah hidup dalam kerajaannya. Untuk itu Tuhan Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita supaya nanti kita bisa masuk ke sana. Dan kemudian Roh Kudus turun. Supaya apa? Supaya kita dituntun mulai dari dunia ini, mulai dari hidup kita sekarang ini, kita mulai tunduk hidup di dalam pemerintahannya. Supaya apa? Supaya kita berkenan bisa layak masuk ke dalam kerajaannya nanti. Yang sementara ini sedang Tuhan Yesus siapkan. Supaya untuk itu. Nah, kembali lagi ke masing-masing kita. Apakah kita mau menerima Roh Kudus? Tunduk dalam pemerintahnya. Menerima itu bukan, oh ya Tuhan sekarang aku terima, datang, hadir, jamah aku. Bukan sekedar itu. Terus gemeteran, terus rebah, terus apa. Bukan. Tetapi setelah itu apa? Balik lagi ke kehidupan yang semula, percuma. Menerima itu setiap hari. Dinasehatin apa? Ya diterima, diturutin. Nah itu. Apakah kita mau? Bukan cuma hidup, oh di gereja datang, terima sengatan kuasa Tuhan. Bukan cuma itu. Tapi apakah setiap hari kita mau hidup dalam urapan Tuhan? Kita bukan cuma menantikan urapan Tuhan di gereja aja. Tapi setiap hari kita gak mau hidup dalam urapan Tuhan. Nah, orang-orang yang hidup di dalam pemerintahan Tuhan, pasti hidupnya setiap hari penuh dengan Roh Kudus. Pasti. Ya, asalkan kita mau hidup dalam pemerintahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu lihat ya, di Perjanjian Lama, banyak orang-orang yang penuh dengan hikmat Tuhan, penuh dengan roh Tuhan. Dikatakan bahwa Daniel itu penuh dengan roh dewa-dewa. Ya, orang Babylon kan nggak ngerti Allahnya itu cuma satu gitu ya. Dikatakan oleh Raja Babylon, oh Daniel kamu penuh dengan roh dewa-dewa. Artinya Daniel itu penuh dengan roh Allah. Yusuf dikatakan oleh Firaun, kamu ini penuh dengan roh para dewa. Nah, orang seperti Daniel, orang seperti Yusuf, orang yang bukan orang percaya, orang yang gak kenal Tuhan, itu bisa lihat, kamu itu hidupmu itu penuh dengan roh Allah. Kenapa? Bukan karena dia rebah, tiba-tiba bernubuat, bukan. Berbahasa roh, bukan. Tapi apa? Dari hikmatnya, dari hidupnya, dari perilakunya, dari kebijaksanaannya. Itu sampai orang lain yang gak kenal Tuhan bilang, kamu penuh dengan roh Allah. Ya, sampai orang lain bisa berkata seperti itu. Nah, yuk kita jadi saksi Tuhan. Roh Kudus sudah dicurahkan. Roh Kudus sudah ada bersama-sama dengan kita. Masalahnya, apakah kita mau hidup tunduk di dalam urapan Tuhan? Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami memperingati kenaikan-Mu ke surga, dan minggu depan kami memperingati turunnya Roh Kudus. Tuhan, melalui peringatan itu, melalui waktu-waktu peringatan ini Tuhan, kami juga mau menerima peringatan-Mu bahwa kami harus hidup tunduk
dalam pimpinan Roh Kudus. Hidup tunduk dalam pemerintahan kerajaan Allah. Kami percaya Engkau memberikan Roh Kudus kepada setiap kami. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu ingin mengubahkan hidup kami. Kami percaya Tuhan, dan tolonglah kami Tuhan. Tolonglah kami untuk hidup menyenangkan hati-Mu. Kami terima firman-Mu, kami terima setiap teguran-Mu, kami terima kekuatan yang daripada-Mu, penghiburan daripada-Mu, bahwa kami tidak ditinggalkan sendirian di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Berkati saudara-saudaraku yang ada di sini semua, berkati kami semua Tuhan. Dengan berkat-Mu Tuhan, dengan pengurapan-Mu Tuhan, dengan kekuatan yang baru yang daripada-Mu, dengan hikmat-hikmat-Mu Tuhan. Berkat yang dari Bapa di surga, sehingga kami bisa menjadi saksi-Mu dari tengah keluarga kami, di lingkungan kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati jemaat yang ada di sini, di tempat ini juga Tuhan, biar mereka menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Serahkan kepada yang bertugas. Kami atas nama Gereja GBTEK mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ana. Kiranya Tuhan memberkati dalam setiap pelayanan Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan agar kita bisa menjadi saksi-saksi bagi Tuhan, dan kita menjadi surat terbuka bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kita percaya bahwa berkat Tuhan akan melimpah atas hidup kita. Amin. Beri kemuliaan dong bagi nama Tuhan. Kita akan persiapkan persembahan untuk Tuhan.
kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dan menyerahkan semua dalam tangannya. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk anugerah Tuhan yang luar biasa. Engkau begitu baik bagi kami, Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Bapa, walaupun dalam dunia ini begitu banyak tantangan-tantangan yang harus kami hadapi, tapi kami yakin, kami percaya Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami, yang ada bersama dengan kami, yang menguasai kehidupan kami, akan memampukan kami terus berjalan dan terus memuliakan dan memuji nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kekuatan Roh Kudus-Mu akan menolong kami, agar kami boleh berjalan terus memuliakan Engkau, menjadi saksi-saksi Tuhan. Itu sebab Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu, ubahkan kehidupan kami. Hal-hal yang masih belum berkenan Tuhan, ubahkan kami, agar kami boleh menjadi saksi Tuhan yang efektif, menjadi saksi Tuhan yang membawa banyak jiwa datang kepadamu. Itu sebab Tuhan, saat ini kami datang, kami membawa kehidupan kami. Oh Tuhan, kami rupakan dalam persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Terimalah Bapa, supaya kehidupan kami makin menyenangkan Tuhan, makin memuliakan Tuhan. Dan pakailah sehingga melalui persembahan ini, pengurus semua akan memakainya untuk memuliakan Engkau dan memberikan berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dan kalau sebentar kami pulang ke rumah kami masing-masing, berkat dan anugerah Tuhan menyertai kami, sehingga kami boleh pulang dengan berkat dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara-saudaraku sekalian, arahkanlah hatimu dan arahkan tanganmu kepadanya. Pulanglah untuk menerima berkat daripada Tuhan, kasih karunia daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, dan biarlah anugerah Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Pulanglah dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang diberkati katakan amin. Immanuel, 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 yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Immanuel, Immanuel, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Mari kita mengambil saat teduh, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan mengambil komitmen melakukannya dalam hidup kita sehari-hari.